my channel. Ini adalah series terakhir tentang insomnia. Jadi di video ini aku akan ngasih tahu sebenarnya hewan coba apa sih yang paling cocok digunakan untuk penelitian insomnia. Nah, jadi sebenarnya hewan yang paling cocok untuk penelitian saraf atau misalnya ya berhubungan sama insomnia, kamu mau menggunakan pengen tahu neurotransmitter dan perubahan hormon, hewan yang paling pas adalah kucing ya. Tapi kalau kamu bertanya, sebenarnya aku pakai apa sih untuk meneliti insomnia di penelitian tesisku? Aku menggunakan mencit. Alasannya apa? Pertama, keterbatasan fasilitas. Jadi sebenarnya untuk fasilitas riset di bidang insomnia dan neurotransmitter di universitasku nggak ada. Ya, jadi aku mencari ke universitas lain dan juga laboratorium lain dan akhirnya ketemu Rotarod. Rotarod ini adalah alat yang bisa menguji kemampuan psikomotorik hewan coba setelah diberikan injeksi atau kita berikan intervensi. Nah, coba waktu itu Rotarodnya hanya bisa digunakan untuk mencit. Jadi, oke, aku akan menggunakan mencit. Nah, akhirnya aku cari di literatur sebenarnya ada nggak sih yang penelitian menggunakan mencit? Ternyata ada yang menggunakan mencit dan akhirnya aku memilih mencit jantan. Kenapa menggunakan mencit jantan? Kenapa sih nggak menggunakan mencit betina? Oke, salah satunya adalah salah satu alasannya adalah perubahan hormon. Kalau mencit betina, dia cenderung lebih mudah mengalami perubahan hormon. Sementara mencit jantan itu lebih stabil terhadap perubahan hormon. Sementara di penelitian insomnia yang aku teliti ini kan aku meneliti insomnia primer, di mana insomnia primer dipengaruhi sama perubahan neurotransmitter maupun perubahan hormon. Jadi kalau misalnya aku menggunakan mencit betina yang dimana dia itu fluktuatif hormonnya, maka otomatis penelitianku akan bias karena perubahan hormon tersebut. Sementara hormon ini bukan termasuk variabel yang aku teliti. Yang aku teliti adalah variabelnya minuman fungsional tadi. Oke, nah alasan lainnya kenapa aku menggunakan mencit adalah karena mencit itu tidurnya di siang hari, bukan di malam hari. Jadi aku membuat labnya itu dengan perlakuan 12 jam terang dan 12 jam gelap. 12 jam terang dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, di mana di jam tersebut aku menyalakan lampu non-stop selama 12 jam. Terus udah itu 12 jam selanjutnya mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi lagi aku matikan lampunya. Dan itu adalah siklus gelapnya. Nah, ketika di hari penelitian atau intervensi, setelah 7 hari preparation ya, atau adaptasi, nah di hari intervensinya itu aku memulai intervensi dari pagi, mulai jam 6, di saat si mencitnya ini tidur. Nah, tujuannya buat apa sih? Pertama, aku nggak perlu ngelembur, karena kalau misalnya ngelembur, pertama setelah aku misalnya membedah nih, aku intervensinya di malam hari, terus udah itu langsung dilakukan pembedahan, maka pembedahan itu kita dapat organnya, kan nggak bisa langsung diteliti malam itu juga, karena kan nggak ada laboratorium yang buka tengah malam, otomatis sampelnya itu, organnya ini nggak bisa jadi sampel segar, harus nunggu sampai besok paginya, kemudian mencari laboratorium yang buka, dan sampelnya udah nggak segar lagi, karena udah beberapa jam di luar dari tubuhnya. Tapi kalau misalnya mau, nanti aja deh dibedahnya besok pagi, maka intervensinya udah nggak kelihatan lagi di organ tersebut. Organnya udah detoksifikasi dengan sendirinya. Nah, selain itu juga karena kalau nge-lab horor sih, nge-lab di laboratorium tahu lah, biasanya kalau misalnya di laboratorium suka ada cerita-cerita horor gitu. Nah, mana aku nge-labnya sendirian, jadi aku mencegah hal tersebut dengan menggunakan mencit. Alasan lainnya yaitu injeksi kafein. Aku menggunakan waktu itu kafein metilsantin dengan 10 mg per kilogram berat badan yang diinjeksikan secara intraperitoneal ke mencit, itu setara dengan 3,5 mg per kilogram berat badan di manusia, atau setara dengan 3 cangkir kopi. Jadi kalau misalnya kamu minum 3 cangkir kopi sehari, kopi hitam ya, itu tuh setara dengan 3,5 mg per kilogram berat badan. Dan itu dibencit setara dengan 10 mg per kilogram berat badan. Kalau diinjeksi intraperitoneal ya. Beda lagi sama kalau misalnya kita sonde lambung. Nah, dengan itu akhirnya aku milih menggunakan mencit karena juga peralatannya yang mendukung adalah itu semua. Nah, kalau misalnya kamu mau melakukan penelitian tentang mencit, bisa banget sharing di kolom komentar ini. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu jawab pertanyaannya. So don't hesitate to ask me in the comment below. Dan jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification karena aku akan upload video 2 hari sekali tentang pendidikan, perkuliahan, beasiswa, maupun tentang bisnis dan keuangan. Terima kasih.